Sa'adatul ulama masyarakat al-izah al-mukarramun wal-mukarramun jamaah tarawih yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-12 Ramadan 1446 Hijriah ini. Kita masih semangat dalam mengikuti segala rangkaian ibadah Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ini adalah bagian dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Hadirin yang mulia, ketika ingat Ramadan, maka seluruh akal pikiran kita secara otomatis terkoneksi dengan puasa, karena bulan Ramadan adalah bulan diwajibkan puasa sepanjang 1 bulan. Dalam melakukan ibadah puasa yang asal katanya dari bahasa Arab memuat 3 huruf, yaitu kata saum, soal mustaqim minas suntun. Huruf ini diambil dari kata suntun, artinya menahan. Yang kedua huruf waw, mustaqim minal waro, diambil dari kata waro, artinya adalah menjaga. Kemudian yang terakhir ketiga adalah huruf mim, mustaqim minal malak, diambil dari kata malakun, artinya menguasai atau mengendalikan. Jadi menahan, menjaga dan mengendalikan nafsu syahwat duniawiyah kita agar kita hidup di dunia ini tidak lagi terlalu cinta kepada dunia. Jadi sekiannya Ramadan yang kita berada di dalamnya ini adalah mampu mencetak diri kita, jiwa raga kita menjadi manusia yang sehat zahir dan sehat batin. Dengan kata lain, sehat walafiat. Sehat walafiat adalah sehat yang dipergunakan untuk melakukan ibadah. Sehat walafiat adalah sehat yang dipergunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesehatan yang tidak dipergunakan untuk ibadah itu adalah kesehatan yang tidak afiat. Kesehatan yang tidak dipergunakan untuk melakukan ketundukan ketaatan kepada Allah, maka itu disebut dengan kesehatan yang tidak afiat. Hadirin yang mulia, dituntut untuk menjaga hal-hal yang membatalkan puasa kita di syariat, dohiriyah badan kita, menahan lapar, menahan haus, dahaga, tidak hubungan badan atau biologis suami istri di siang hari. Ini adalah puasa umum, puasa awam, atau puasa hanya untuk mengatur puasa zohiriyah saja, batinnya belum bisa. Lalu cara apa untuk menjaga puasa batiniyahnya? Yaitu menjaga bolongan yang 9 yang ada di dalam badan kita. Jadi ada 9 golongan yang bisa merusak nilai-nilai ibadah kita, puasa kita terutama. Pertama adalah, mari kita buktikan, mulut. Satu tuh, golongan mulut. Tambah 2 golongan hidung. Jadi berapa? Ayo dibantu. Jadi 3. Tambah 2 lagi telinga, menjadi 5. Tambah golongan mata 2, jadi 7. Jumlahnya tadi berapa? 9. Sudah ada 5. Kurang berapa? Kurang 2. Ini yang 2 ini Pak punten, saya tahu tempatnya tapi tidak tahu namanya. Yang jelas itu merupakan bagian dari yang 9 itu.
yang harus kita jaga agar nilai puasa kita maksimal, bukan hanya lolos kita dari terbit fajar hingga terbenam matahari, sekitar kurang lebih 14 jam kita berpuasa, tetapi menjaga zahiriyah dan batiniyahnya. Kalau puasa zahiriyah cukup penting, batiniyah juga tidak kurang penting, karena batiniyah itu menjamin absah dan tidaknya, utuh atau tidaknya nilai puasa kita. Hadirin yang mulia, ini lambang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari golongan yang 9 itu, semua yang keluar dari tempat 9 itu nggak ada yang mengenakan. Itu lambang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang mengenakan, semua menjijikan, semua busuk. Kenapa? Bahwa golongan yang 9 itu mudah sekali untuk berbuat dosa. Ketika orang berdosa saat berpuasa, maka nilai puasanya dipertanyakan. Kalau misalkan kita melaksanakan puasa, jadi puasanya sampai maghrib lolos, tetapi dari segi nilai tidak ada. Hadirin yang mulia, malah kalau kita meneliti, semakin besar diameter golongan tersebut, maka semakin besar pula peluang untuk berbuat dosa. Golongan mulut dengan hidung besaran mana? Hah? Besaran mulut. Golongan mulut dengan telinga besaran mana? Besaran mulut. Telinga kita punya mulut enggak? Enggak. Hidung kita punya mulut enggak? Enggak. Mata punya mulut enggak? Enggak. Tapi apapun yang dicerna oleh mata, telinga, hidung, semua bisa diomongin oleh mulut kita. Hadirin yang mulia, makanya apapun yang direkam oleh 3 tadi, mata, hidung, telinga, semua bisa diomongin. Telinga memang tidak bisa ngomong, betul, tapi yang dicerna oleh telinga apapun bisa diomongin oleh mulut. Makanya dosanya besaran mulut. Hadirin yang mulia, bukan itu saja. Ternyata dari segi batiniyah kita menjaga nilai puasa kita pada saat kita menggunakan medsos di zaman digital kayak begini. Orang dari mulai tidur sampai tidur lagi tidak jauh dari gadget, betul nggak? Media sosial, digital. Seakan-akan hidup kita akan mati besok kalau tidak punya kuota, betul nggak? Seakan-akan nggak ada guna kalau sudah nggak ada gadget. Hadirin yang mulia, bukan tidak boleh, justru kita diperbolehkan dan dianjurkan untuk mengikuti segala perkembangan zaman. Nah sekarang zamannya kok, ya silakan saja dipergunakan, tetapi tidak kemudian merupakan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemudian membuat hati kita lupa kepada Allah. Tidak kemudian membuat hidup kita lalai. Karena apa? Semua bisa diakses. Ruang dan waktu sudah bukan persoalan. Kita mau ke Amerika, kita mau ke Swiss, mau ke mana-mana, bisa diakses dengan mudah di kamar kita. Apa yang sulit? Tetapi kemudahan digital tersebut ternyata lebih mudah juga bagi kita pada saat kita menjaga nilai puasa. Apapun bisa lewat di situ, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, gugurlah nilai saum kita. Makanya saat kita meningkatkan kualitas ibadah saum kita, maka hati-hati menggunakan gadget agar kita tidak terjebak dengan langkah-langkah jebakan Batman, jebakan syaitan, laknatullah alaihi ajma'in. Hadirin yang mulia, kesehatan jasmani dan rohani cukup mendukung, dan puasa Ramadan ini juga tidak kurang-kurang mencetak diri kita agar menjadi manusia yang sehat zahir, sehat batin, sehat walafiat. Kesehatan yang mengantarkan nilai ibadah kita
agar sampai kepada mahkamah ridho Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ramadan ini menjadikan kita jauh lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang sudah berlalu. Menjadi asbab ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi langkah awal kebersamaan kita di surga Allah nanti. Menjadi asbab diagunkan